menguak ramalan Jayabaya soal sosok Ratu Adil. Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157, bergelar Sri Maharaja Sri Warmaswara Matusudana Mataranindita Parakrama Dikjaya Udunggadewa Jaya Balancana. Ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan visioner pada masanya. Sosok Jayabaya cukup terkenal akan ramalannya. Jayabaya hadir pada masa-masa sulit hingga akhirnya dapat membawa kerajaan Kediri menuju masa kejayaan. Jayabaya juga berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Airlangga. Karena jasanya tersebut, ia mendapat sebutan sebagai Sang Ratu Adil dan Satria Beningit. Namun apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Bali yang berjudul Ratu Adil, Satria Beningit dan Zaman Edan. Secara harafiah, Satria Beningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dahulu beranggapan sebutan Satria Beningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan. Padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satria Beningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satria Beningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satria Beningit Sinisian Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri sifat dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada kitab Musaror dari Sunan Giri Prapen yang berisi ramalan-ramalan Jayabaya juga menunjukkan konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai penggambaran Ratu Adil, demikian juga dalam penggambaran Satria Beningit, kesatria penolong yang tersembunyi, ditandai dengan munculnya Ratu Adil. Dalam kitab tersebut terdapat bait yang berbunyi, Prabu Tusing Waliyullah kadatone panggekaling ing Mekah ing satunggal, tanah Jawi kang sawiji, pernae iku kaki, perak lan gunung perahu, sakulone tempuran, balane samyo jeri asih. Iyo, iku ratu rindenggeng sejagat, raja keturunan Waliyullah, perkedaton dua tinu Mekah dan tanah Jawa. Letaknya berada dekat dengan gunung perahu, sebelah barat tempuran, pertemuan dua sungai. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah simbol dari Bukit Sigundang yang merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang. Sementara tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Ogan yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Sigundang. Sebelah barat terdapat Masjid Muara Ogan. Bukit Sigundang merupakan simbol kejayaan Kesatuan Sriwijaya yang ditandai ditemukannya prasasti kedutan bukit di kaki Bukit Sigundang. Demikian halnya tempuran Sungai Ogan dan Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20.000 bala tentara pimpinan Tapundah yang jaya nasa. Simbolisasi tersebut menunjukkan Jayabaya memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya, di mana raja pendahulunya, Raja Airlangga, menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya bernama Wijaya Tunggawarman. Dari perkawinan tersebut menurunkan Sri Baweswara yang menikah dengan putri Panjalu, yang menurunkan Jayabaya sebagai Raja Kediri. Jayabaya dalam ramalannya juga mengatakan terkait kemunculan Sang Ratu Adil dan Satria Beningit di masa yang akan datang, yang akan membawa kembali masa kejayaan. Ramalan Jayabaya tentang kemunculan Sang Ratu Adil tertulis Sang Ratu Adil di masa yang akan datang adalah orang Jawa dari keturunan kerajaan Majapahit
yang akan muncul saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda, dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa. Dalam ramalan itu juga dikatakan Ratu Atil akan menghadapi masa-masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan. Namun, masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Masyarakat Jawa tradisional percaya saat ini merupakan zaman edan atau era kegelapan, seperti yang diramalkan Jayabaya. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Atil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru. Siapakah sosok sang Ratu Atil yang akan datang ini? Selain itu, dalam ramalan Jayabaya merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, seorang raja Kediri pada tahun 1135 sampai 1159. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Atil. Terdapat beberapa versi terkait penafsiran ramalan ini, yaitu dari Kitab Musaror dan Sabtu Palon. Dilansir dari Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, terdapat dua versi ramalan Jayabaya tentang Ratu Atil, yang diantaranya versi Kitab Musaror, Ratu Atil, sang juru selamat, dan Heru Cakra dalam ramalan Jayabaya adalah kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat. Kedatangan Ratu Atil memiliki kesamaan dengan munculnya Imam Mahdi atau Mesias. Risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran sang Ratu Atil sebagai lambang tunjung putih Semune Bunda Sinumpet, seorang perhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan. Setelah selesai masa pemerintahnya, muncul zaman Kalabendu. Zaman Kalabendu merupakan zaman di mana banyak orang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkara murka. Keadaan ini akan hilang dengan bergantinya zaman menjadi zaman Kalasubu, yang merupakan zaman kegembiraan rakyat. Zaman Kalasubu dikenal dengan munculnya Ratu Amisan yang juga disebut Sultan Heru Cakra. Dalam sejarah zaman Kalasubu dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Atil yang melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Ngabdu Kamit Heru Cakra Kabirul Mukminin Sayyidina Panata Gama Jawa Khalifat Rasulullah, yang berarti Sultan Abdul Hamid Heru Cakra atau Ratu Atil Kabirul Mukminin adalah orang pertama dari orang-orang yang yakin, Sayyidina atau pemuka agama, Panata Gama Jawa, pemimpin agama di tanah Jawa, dan Khalifat Rasulullah atau Kalimat Rasulullah. Peristiwa gerakan Ratu Atil zaman-zaman Kalasubu terjadi di kota Klaten dengan peristiwa Mangku Wijaya pada tanggal 8 Juli 1865.